Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dimanapun berada. Hari ini kita akan mempelajari tema 8, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Menjelaskan hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. 2. Menentukan gagasan utama teks non-fiksi dan informasi penting dari teks percakapan. 3. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Sebelum kita bahas materi kita hari ini satu persatu, perhatikan video berikut ini. Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena musim kemarau di Palangkaraya ini kering. Berdasarkan video tersebut, tentu kalian tahu apa akibat yang akan ditimbulkan pada lingkungan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh sebab itu, setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang kotor dan kurang terawat akan mengurangi keindahan dan dapat menimbulkan penyakit. Jika setiap warga negara dapat menjaga kelestarian lingkungan, kita akan dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Saat ini kita dapat melihat beberapa kerusakan yang terjadi pada alam Indonesia. Misalnya kebakaran hutan, pencemaran laut, pencemaran sungai, hingga polusi udara. Berbagai pencemaran tersebut cukup berperan pada terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim di bumi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah terus terjadinya kerusakan lingkungan. Yang pertama, menanam hutan kembali atau disebut juga dengan reboisasi. 2. Melakukan penghijauan. 3. Mengurangi penggunaan plastik. 4. Tidak membuang sampah di sungai dan laut. 5. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan tidak membakar sampah. Menjaga kelestarian berdasarkan mata pencaharian. Di Indonesia terdapat banyak jenis mata pencaharian masyarakat. Di daerah pedesaan, umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang. Sedangkan di daerah perkotaan, pekerjaan yang ditekuni antara lain pegawai bank, dokter, polisi, masinis, atau guru. Apapun dan dimanapun pekerjaan yang dilakukan, masyarakat akan melakukan interaksi dengan lingkungan di sekitar mereka bekerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap masyarakat untuk turut menjaga kelestarian alam agar dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Jika masyarakat dapat bekerja dengan baik, pekerjaan pun akan cepat terselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan saat bekerja. Di antaranya menjaga kebersihan, merapikan kembali perlengkapan dan peralatan kerja, merawat peralatan bekerja secara rutin, dan mengurangi penggunaan bahan kertas dan plastik. Dengan melakukan upaya tersebut, kelestarian alam dan lingkungan pekerjaan akan terjaga dengan baik, dan pekerjaan pun akan berjalan dengan lancar. Tugas kalian, mengapa manusia harus menjaga kelestarian di lingkungan pekerjaan? Selain di lingkungan pekerjaan,
Hak dan kewajiban juga dilaksanakan di lingkungan sekolah, misalnya hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Suatu kelompok terdiri atas ketua kelompok dan anggota kelompok. Ketua kelompok dan semua anggota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Ketua kelompok berkewajiban untuk memastikan semua anggota kelompok menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Setiap anggota kelompok memiliki kewajiban menghargai pendapat anggota kelompok yang lain, menghormati hasil keputusan dari musyawarah atau diskusi kelompok yang dilakukan, serta menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jika semua anggota kelompok menjalankan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kelompok, seluruh anggota kelompok dapat bekerja dalam kelompok dengan nyaman. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Sebuah paragraf dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara yang efektif untuk menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Kamu dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan teks non-fiksi berikut ini yang berjudul Musim Kemarau. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat membuat kesimpulan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran. Berdasarkan teks dapat diketahui gagasan utama paragraf 1, yaitu posisi geografis Indonesia. Tugas kalian adalah tuliskan gagasan utama paragraf kedua. Kita juga dapat menemukan informasi dari teks percakapan. Di dalam teks percakapan terdapat informasi yang disajikan secara bergantian melalui proses tanya-jawab. Ketika membaca suatu teks percakapan, pembaca harus memahami kalimat yang ada dan memperhatikan tanda baca serta jenis kalimat dalam percakapan tersebut. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan lafal dan intonasi, menandai informasi penting, memahami informasi yang disampaikan, serta menyampaikan kesimpulan. Bacalah teks percakapan berikut ini. Tugas kalian, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan teks percakapan tersebut, mengapa kita perlu memperingati Hari Kemerdekaan? Pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat. Kondisi geografis suatu negara dapat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Indonesia merupakan negara yang cukup strategis letak geografisnya. Kelebihan ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah devisa negara. Misalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pantai memanfaatkan keadaan geografis pantai sebagai sumber mata pencaharian. Selain sebagai nelayan, penduduk di sekitar pantai juga memanfaatkan pantai sebagai mata pencaharian lain, seperti jasa wisata, penjaga pantai, dan pedagang makanan. Kondisi geografis Indonesia menyebabkan negara ini memiliki kekayaan alam yang beragam. Indonesia memiliki berbagai produk pertanian dan perkebunan seperti kopi, teh, dan tebu. Bentuk wilayah berupa kepulauan yang dikelilingi lautan membuat berbagai jenis ikan, kerang,
rumput laut, dan mutiara menjadi komoditas penting di Indonesia. Tugas kalian selanjutnya adalah jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi warga sekitar? Demikian penjelasan yang diberikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian foto dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, semangat dimanapun berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.